Ada seorang raja di Ujjain. Ini adalah raja yang tenggelam dalam kesenangan duniawi dan dia benar-benar menjalani hidupnya. Dia memiliki seorang istri yang bernama Pinggala. Kemudian, Pinggala berkata, "Jika dua hati menyatu, maka inilah yang akan terjadi." Jadi, pada perburuan berikutnya saat dia pergi, dia ingin mengeceknya. Ada seorang raja di Ujjain, namanya Bharatrihari. Dialah yang menulis Sringgara Shyatakam dan kemudian menulis Vairagya Shyatakam. Sringgara Shyatakam adalah kumpulan syair yang semuanya tentang gairah dan erotika. Vairagya Shyatakam membahas tentang ketidaktertarikan dan penolakan secara total. Ini adalah raja yang tenggelam dalam kesenangan duniawi dan dia benar-benar menjalani hidupnya. Suatu hari dia pergi berburu dan dia memanah seekor rusa jantan dan membunuhnya. Ketika rusa jantan itu mati, rusa betina yang bersamanya menolak untuk meninggalkan tempat itu. Mempertaruhkan nyawanya sendiri, ia tetap berdiri di situ. Ini mengejutkan sang raja. Bukannya lari untuk menyelamatkan diri, ia malah berdiri di sana untuk dipanah. Dan pada saat kejadian itu berlangsung, salah satu prajurit yang berburu bersamanya digigit ular dan dia juga meninggal. Ketika dia meninggal, istrinya datang dan ketika mereka mengkremasi suaminya, dengan susah payah mereka menjauhkan istrinya dari api karena dia ingin melompat ke dalam api. Jadi, hal ini membuat sang raja penasaran. Baginya, hidupnya adalah tentang dirinya sendiri, kesenangannya, kesukaannya, dan apapun yang dia inginkan. Ketika dia melihat rusa betina itu dan juga wanita itu yang ingin melompat ke dalam api, dia entah bagaimana ini membingungkannya. Jadi dia memiliki seorang istri yang bernama Pinggala. Dia berbicara dengannya dan berkata, "Kamu tahu, hari ini dua hal yang saya saksikan entah bagaimana telah membuat seluruh pikiran saya menjadi bingung." Kemudian Pinggala berkata, "Jika dua hati menyatu, maka inilah yang akan terjadi. Ini adalah realitas alami. Tidak ada yang luar biasa tentang itu, tidak ada yang menarik tentangnya. Jika dua hati benar-benar telah menyatu dalam pengalaman mereka, beginilah jadinya." Tanpa menunjukkan emosi apapun, istrinya mengatakan hal itu. Jadi ini semakin membuatnya penasaran. Istrinya juga mengatakan ini. Dia memiliki 500 wanita, dia tidak dapat memahami ini. Jadi, pada saat dia pergi untuk perburuan berikutnya, dia ingin mengeceknya. Apa yang dia lakukan adalah, dia menodai pakaiannya dengan darah binatang dan mengirimkannya kembali ke istana. Dan diberitahukan kepada Pinggala bahwa raja telah meninggal, dia dibunuh oleh seekor harimau. Jadi ketika istrinya menerima pakaian yang penuh dengan darah itu, dia menumpukannya, dia memberi hormat padanya, lalu dia pergi berbaring di atasnya, dan dia pun menghembuskan napas terakhirnya, dia meninggal. Ketika raja mengetahui hal ini, ia benar-benar merasa terganggu. Karena secara aneh ia mencoba mengujinya seperti ini, dan dia benar-benar menyerahkan hidupnya. Dan kemudian dia meninggalkan kerajaannya dan menjadi orang bijak. Dan saat itulah dia menghasilkan Vairagya Shyatakam, sebuah karya puisi yang agung. Inilah sifat feminin. Konsekuensinya bukanlah hal yang penting. Gairah dan cinta saat itu lebih penting
daripada apa yang akan terjadi karenanya. Perhitungan dari apa yang akan dihasilkan darinya jika itu terjadi adalah sesuatu yang sangat maskulin. Yang maskulin selalu memikirkan konsekuensinya. Yang feminin tidak memikirkan konsekuensinya. Ini tentang apa yang penting di saat ini. Apa yang kamu pikirkan atau apa yang dipikirkan seseorang bukanlah sifat dari yang feminin. Apa yang seseorang rasakan adalah sifat dari yang feminin. Bukankah seharusnya itu disesuaikan dengan pikiran? Ya, seharusnya begitu jika itu menyangkut aspek materi kehidupan. Tapi jika itu menyangkut kehidupan itu sendiri, jika kamu tidak feminin, maka kamu tidak dapat menikmatinya. Jadi inilah sifat feminin yang mampu melampaui dirinya sendiri. Hanya yang mampu melampaui dirinya sendiri yang memenuhi syarat untuk proses spiritual. Yang ingin melindungi dirinya sendiri tidak memenuhi syarat untuk proses spiritual. Shambhavi adalah sesuatu yang dapat mengobarkan sisi feminin dalam dirimu. Karena jika kamu tidak mengesampingkan diri sendiri, hal itu tidak akan terjadi. Itu bukan sesuatu yang kamu lakukan. Itu adalah sesuatu yang kamu izinkan. Itulah aspek yang paling indah dari Shambhavi. Kamu tidak dapat benar-benar melakukannya. Hanya jika kamu mengizinkannya, itu seperti meluap. Jika kamu mencoba melakukannya dengan tepat secara teknis, tidak akan terjadi apa-apa. Karena latihan itu sendiri tidak menghasilkan apa-apa. Jika kamu mengizinkannya, maka inti yang terdalam yang merupakan dasar dari penciptaan menemukan ekspresi yang seutuhnya.